Misal Ratakan. Kamu saya. yes. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita simak ada yang memang kita belum pernah lah, mungkin saya pribadi atau ikhwan sekalian yang saya ingin tanyakan tentang tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat di Fardhu Bauli. Rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa? Pakai speaker. Itu ayo lah. Silakan. Di Fardhu Bauli. Kan tadi dilaksanakan setelah sholat duha, ya kan? Kemudian kita mau sholat zuhur karena memang yang tadi disampaikan itu memang itu saya sempat baca penjelasannya juga tentang ada hamba Allah yang dalam kubur disiksa, ternyata ya semasa hidupnya dia membersihkan najisnya tidak bersih, saya bersih salah dalam kubur. Nah, itu untuk menghilangkan itu semua tadi kan ada solusinya dengan sholat di Fardhu Bauli. Bagaimana tata caranya? Mau baca apa, rakaat kedua baca apa? Apakah sekedar 2 rakaat atau berapa rakaat? Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu dari dulu. Ayo Kang Nurdin. Oke. Sekurang naon nanya IP bahwa itu dia belajar gitu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masalah apa? Yang sholat kita berjarak ke Syekh. ya. Jadi itu sesudah sholat apa itu Pak? Ya. Dan tata caranya Seperti apa? seperti apa? Nah, gitu. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Tuh. Oke. Atau iya memang anak kembali lah sementara kita. Ayo itu masalah kok itu sih. Ya, Nanya ibu. Can. Wah. No. Siap ya. Pokok itu. Hei, ayo. Urang Siap. Ayo Ratakan. Ayo dia ngomong orang nanya, orang syukur-syukur orang bisa ngejawabnya. Kayak orang mau so tau gitu-gitu semua. Betul. Karena ada Imam Malik pernah mengadakan hal seperti ini sering. Setelah mengadakan pengajian pasti ada sesi tanya jawab. Kalau dijawab ada pertanyaan 10, paling yang dijawab oleh Imam Malik hanya 3. Ya, karena jawaban itu jangan sampai sembarangan menurut nafsu kita. Kebanyakan kan gitu, karena untuk menghilangkan gengsi, sotoy, kosong berubah. Masalah bangunan hayu dijawab, masalah non hayu dijawab. Karena sotoy gitu. Ayo bagiannya masing-masing kata Allah fasalu ala zikir untuk la kan kosong itu. Jadi ayo bagiannya masing-masing. Tidak semua orang bisa menguasai KB. Disitulah peranan pentingnya kita saling mengenal dengan yang lain juga seperti itu untuk menutupi kekurangan kita. Untuk masalah sunat Fardhu Bauli itu waktunya setelah kita melaksanakan sholat duha. Kalau di Israel sendiri sholat duhanya itu aturannya jam 9. Cuma gue dilaksanakan pagi setelah isyraq maka baik, karena sholat sunnah tidak terikat kecuali sholat sunnah khususiyah duha dengan tahajud. Namun sholat sunnah yang lain selain itu bahkan ulama tasawuf kumaha lamun penting orang sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubat atau sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih yang lain
tetap itu dimaknainya sholat tahajud baik. Kenapa seperti itu? Karena waktunya waktu tahajud. Makanya sebutannya tetap tahajud. Kalau di Fathul Muin naik sebutannya kategori sholat sunnah mutlak bahasa. Sholat sunnah apapun kategori tetap namanya sholat sunnah mutlak. Jadi masalah itu 2 rakaat kifaratul bauli untuk mengkifarat baul air kencing kita yang tanpa kita sadari sering kita ya berbuat dosa seperti itu. Bahkan ada keterangan yang ada hadisnya tersendiri bahwa kanjeng Nabi pernah melewati kuburan tersebut gara-gara air kencing. Nah disinilah ini di kitabnya juga khusus di kitabnya Tuan Syabul Qadir, kitab Al-Bunyah itu adanya di situ. Tata caranya kita baca inna a'tayna 7 kali dengan ayat kursi sekali, inna a'tayna 7 kali. Waktunya segitu kan nggak sempat jam 9 kita lagi kerja atau apa, itu barangkan aja selesai isyraq. Samping isyraq, isti'adzah, istikharah, langsung sholat sunnah kifaratin baul. Ya, jadi bacaannya surat Al-Kautsar ya 7 kali. Ayat kursinya sekali, Al-Kautsarnya 7. Kedua sarwa. Ya, kedua sarwa. Nah, istikharah di sini sendiri kenapa sih? Di amaliyah ini istikharah banyak. Abah coba. Jam 9 kita laksanakan salat sunnah mutlak, salat sunnah hajat dan salat sunnah istikharah baru hajat ya. Jadi makna istikharah di sini biar kita selalu dibimbing terus oleh Allah. Beda dengan belum berthariqah. Ya, beda dengan belum berthariqah. Istikharah yang sebelum berthariqah paling banter. Paling hanya pilihan. Kadang anak-anak jodoh, kadang misalnya karena usaha bagus semana ya, kan gitu ya. Pembahana itu istikharah. Nah, karena salah satu doanya wa anta'alamul ghuyub kan gitu. Allahumma inni astakhiruka bi 'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika, kan itu doa Anda. Tujuannya ke situ. Kalau kita tujuannya bukan begitu. Tujuannya biar kita selalu dibimbing terus oleh Allah. Makna hajat sendiri, kenapa hajat ada terus? Jam 9 ada, jam malam bertepatan dengan tahajud ada. Karena kita maha butuh terhadap Allah. Itu hajat kita. Bukan hajat keinginan dagang aing supaya ramai, usaha aing supaya kieu, aing supaya gudang itu lain. Jadi ternyata orang teh maha butuh kepada Allah. Kan Allah nama ayuhan nas antumul fuqara, kan Allah. Allahu ghaniyun hamid. Cak Allah kos itu, hei kami kisi manusia makai pakir kami maha butuh kai. Illallah kecuali Allah. Dan Allah itu Al-Ghani maha tak keterangan kos gitu. Udah jelas ya? Pertanyaan yang kedua, saudara munajat. Jadi eta karena sholat sunnah hajat. Ya, sholat sunnah hajat eta khususnya eta ayat penting. Sebelum kita melaksanakan sholat tahajud, kita sholat sunnah hajat. Rakaat pertama kita baca surat Al-Ikhlas 11 kali, rakaat kedua 11 kali. Setelah uluk salam kita baca sholat Bani Hashim 11 kali. Setelah Bani Hashim 11 kali kita berdiri menghadap barat daya, ya, ke barat daya kita menghadap, kita niatkan ziarah ke makbarahnya Tuan Syabul, ya, diniatkannya kita ziarah ke makbarahnya Tuan Syabul Qadir.
Kita melangkah 11 langkah, sebutkan lakop-lakopnya Tuhan Syarul Qadir. Contoh seperti ya Sayyid Abdul Qadir, Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Langkah yang kedua ya Maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Langkah yang ketiga ya Sayyidi, ya Sayyidah, ya Maulana ya Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Darwisha Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Darwisha Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Itu satu langkah sebutkan nama-nama tersebut, gelar-gelar Tuhan Syarul Qadir ya Khwaja Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Syah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sultan Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Qutub Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidah, ya Gaus Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya ke-11 ya Sayyidah Sadati Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Baru kita menengadahkan kepala kita, tangan kita, ya seolah-olah kita berhadapan ke makbarahnya Tuhan Syarul Qadir, seolah-olah kita ada di depan makbarahnya, kuburannya Tuhan Syarul Qadir. Itu, dan situ kita minta ke Allah, ditutup dengan Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilaikal qulu wa antal qulu wa qulu quli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa hajatnya Tuhan Syarul Qadir. Iya mau kok kos dia doa hajat Tuhan Syarul Qadir apa? Doa apa? Paling gue mau dia la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima wa qudrat ismatu min kulli dhanbin wa nimati min kulli birrin wa min kulli ismin la taqdiru bi qadrillah amina farajta wa la hayyata illa qadata illa qadaita ya rahman. Kata doa setelah sholat hajat doa murah mana di Mangkobal Tuhan Syekh ayat tata cara prakteknya sebetulnya termasuk doanya, karena kadang-kadang kita tidak nengok padahal ayat Ka'bah di samping memang kita baca, kita dengarkan isinya perjalanannya Tuhan Syekh Abdul Qadir, tapi ada praktek-praktek tersendirinya. Contoh yang sering kita praktekkan kalau kita mau makan di Mangkobah 16 ya ada perintah Tuhan Syekh, barang siapa yang membaca Fatihah kepada aku sebelum dia makan, kan akan diberi kesenangan. Tuhan Syekh berlimpah rezeki dan lain-lain sebagainya. Gampangnya sekali. Juga bulan bicara ilah hadrati Syarul Karam ilah hadrati Sultan Gaus ilah hadrati Qutub ilah amin Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir ilah kada sallallahu alaihi al-Fatihah. Orang terbaca apa? Itu masalah. Karena dia sebagai kutub poros, lamun orang maca ngaran lakop ngaran Tuhan Syarul Qadir, semua para aulia kabawa kabeh. Itulah namanya poros. Kutub teh poros, tengah-tengah. Jadi tengah itu sudah benang kabeh. Sumur. Ya. Terus setengah langsung menyebutkan ngaran ibadah. Setelah Fatihah selesai baru orang langsung baca baik Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Itu cukup. Segitu doang. Nah, pelajaran dari di Mangkobah 16. Padahal kata-katanya gitu, tapi mana kita pernah praktek kos itu? Alhamdulillah dia dibiasakan, dipaksa malah baik. Udah dahan, ayo baik. Kalau tidak akan Syarul Qadir baru udah makan. Makanya padahal setiap Mangkobah itu ada maknanya, ada ilmunya, ada tujuannya. Hanya harus jadi. Ya, namun untuk bisa ulah sok bisa tanya baik. Nah, berkaitan masalah tadi, cara jalannya pun antara tumit kita dengan jempol kita itu kalau bisa disatukan, maksudnya ditempelkan.
Ya, pada waktu berjalan 11 langkah itu jempol mulai misalkan Bismillahirrahmanirrahim ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Baca pertama itu langkah kedua ya Sayyidah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Rapatkan tuh tumit kita itu kepada kaki kanan, ke jempol itu dirapatkan. Tuanang tuh. Antum Praktekeun. kan ngangkulnya kalau itu. Ayo coba lepas salangkan. Nah gitu 7 juta. Itu tapi sambil kita baca laqabnya Tuan Syabdul Qadir. Jadi kumaha lamun misalkan orang cipurang peker kumaha kekayaan kumaha butuh jasa jasa mana tinggal praktekeun mana ulah kudu nangguan beuti. Misalkan enak cipurang masa kudu nangguan beuti ke Aceh. Enggak secepatnya kurang gawe langsung. Sudah orang hajat selesai praktekkan kurang numpang itu ke barat daya. Didiankan kita ziarah ke makoronya Tuan Syabdul Qadir. Itulah setelah orang hajat kita baca sholawat Bani Hashim. Kalau misalkan arjen begitu ulah dilagukan itu kosi guru cepat kan baik Allahumma sholli ala Nabi Hashim wa Allahumma sholli ala Nabi Hashim 11 kali karena kurang nangtu langkah pertama ya Syekh Muhyiddin Qadir Jailani, langkah kedua ya Sayyidah Muhyiddin Qadir Jailani, langkah ketiga ya Maulana Muhyiddin Abdul Qadir sampai seterusnya. Itu cara praktek sholat sunnah hajat. Oke. Siapa lagi? Yang lain mangga. Saya. Jadi ulah sok ngaramang rumah kandar-kandar kak nanya banget. Benar. Ketua. Tanya. Terus. Oh, mikir. Ketua. Ulah ngomong dewek banyak terus suka lempar kabar lamun teu nanya berarti geus paham kabeh. Oh, hebat. Mari nyari tanya ke urang kabehan. Ayo. Nanya nyarang ya. Ini tuh dari nyarang. Gitu. Dengan penawanan ya. Ayo nucan jelas anu yang nyaho mangga. Pulang di luar ngaji be, kumaha sih ya gitu lah gitu. Kumpulkeun ngaji. Jadi kadang kabehan itu nyaho jadi nyaho. Lagi bari nu moal nyaho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya Mana? Ustaz, Dre. ya, Sendiri. tentang tadi itu yang Allah Maha Qarib Maha Dekat ya. Terus gimana cara untuk meyakinkan apakah dari isi amalannya dari ayat-ayat seperti yang dibaca Allahu Akbar apa dengan kalam itu, apakah gimana itu Pak Ustaz? Untuk kan kita selalu maupun sholat maupun di mana kan selalu lupa gimana untuk meyakinkan. Itu kan mungkin kayaknya agak berat, gimana kayaknya gitu, bagusnya gitu. Ya, maksudnya Metodenya, caranya gitu ya. Masalahnya kalau untuk sholat itu kadang-kadang saya itu sering berupa Allah itu waktu belum masuk Toriko kayaknya ada yang bilang Allah itu di atas apa gimana gitu ya dulu kan, sekarang enggak kan. Coba gimana tentang perjalanannya atau gimana. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu sehari sekalian. Ayo tuh yang lain. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza sa'alaka ibadi fa ini qarib. Tadi pas pada waktu awal saya buka itu subuh, saya ceritakan kalau kita ingin bisa mencintai Allah, salah satunya tadi resepnya. Semua apa yang telah kita perjuangkan, baik itu bekerja apapun itu, semua dari Allah. Yang sekarang yang terang kita nih, yang pernah belum terasa kita dekat dengan Allah, kita selalu bersama Allah. Kenapa? Karena merasa apa yang kita perjuangkan, daganglah, ngajarlah, bisnislah, perasaan ulang itu menang aing baik Allah nanti. Usahakan semua itu dari Allah. Nanti akan timbul namanya cinta kita kepada Allah. Trik-triknya seperti itu. Kebanyakan apalagi orang yang kerja keras, itu kadang-kadang susah untuk mengeluarkan uang karena merasa apa? Merasa ini semua hasil jerih payahnya. Allah nggak gitu. Tapi namun semua apapun ya kita sandingkan bahwa semua itu dari Allah, itu nanti akan terasa di dalam kalbu kita, di dalam hati kita. Nanti hati kita akan merasakan lebih sensitif lagi. Contoh sampai rata-rata apalagi orang-orang yang kerja keras, tukang kali kabel, petani itu betul. Petani itu kan lama untuk menghasilkan, mendapatkan uangnya. Padahal kalau kita hitung, air dari Allah, tanah dari Allah, udara dari Allah, matahari dari Allah, Allah menurunkan hujan dari Allah. Mana orang-orang? Kadang-kadang kita tidak sadar. Ayo nak bahaya sih ya, menta-menta. Dicapai jasa, burang jadi puting-puting, jadi burang kesan sampai ke bool-bool. Bahasanya kan gitu kan? Padahal semua hakikatnya dari Allah. Dan ada sholat menurut istilah dan menurut Allah. Kalau kita sedang sholat, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak seperti itu, seolah-olah Allah melihat kita. Makanya tata cara kita ini kalau dalam melaksanakan sholat, tolong hobi kita sebelum musolli kita hidupkan dahulu. Sudah hidup, terus kita ketemu mulai hidup ini, baru kita musolli. Tata cara kita, trik kita itu seperti itu. Jadi di awal itu, makanya ada doa dari apa itu kan ada Allahu hadini, jadi kan gitu ya. Pernah dengar nggak? Allahu nadiri, Allahu ma'ani, kan gitu ya. Allah melihat kita, Allah bersama kita, Allah hadir dengan kita. Itu salah satu. Kalau abang itu begitu, ada doanya seperti itu. Kalau bisa kita hafalkan, jadi supaya kita lebih berasa kita, rasa kita lebih dekat. Yang tadi saya ceritakan tadi, mana kedekatan kita dengan Allah seperti apa? Ya seperti
kayak kita berteman begini, kadang-kadang kita berngomong begini, kadang-kadang hati kita tertuju sama istri kita, sama anak. Itu makna kedekatan itu begitu. Begitu juga dengan Allah. Biarpun fisik kita, zahir kita berkumpul dengan manusia, tapi kita menyibukkan diri hati kita dengan hanya berdoa-berdoa dengan Allah. Bisa menciptakan di situ. Tidak terpengaruh dengan keramaian. Kita bisa bersepi diri dari dalam keramaian. Seperti itu. Menyepikan diri dalam keramaian, meramaikan diri dalam kesepian. Tangis kos gitu. Nu kos aja lah kos gitu. Tak sering melaksanakan khalwat. Terbiasa menyendiri, ngelaksanakan uzlah, bahasa-bahasa sebutan apa, budaya-budaya kos itu tak dipakai. Padahal semua kajian Nabi pasti melaksanakan tapak ngaran. Kalau cak bahasa Arab mah keren malah ngaranna uzlah, khalwat, atau di bahasanya tahanuf. Eta maknanya gitu gini. Padahal diajarkan Nabi Allah Musa alaihissalam di Gunung Tursina. Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di padang pasir. Apa? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Goa. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu, sebelum Nabi diangkat jadi kenabian dan rasul, Nabi mah sering ngelaksanakan tapak tadi di dalam gua soalnya menjadi tafakur kudu kumaha aing di masyarakat eta kos itu. Makanya turun tadi ayat Iqra di situ kan awal Nabi dan ngabangun naon heula ekonomi heula apa infrastruktur heula, ternyata yang dibangun apa SDM-nya dahulu. Makanya turut ayat Iqra, bacalah, pelajarilah, pahamilah. Namun di kitab amil maknanya kalinya hilang kayaknya bentuk maneh perubahan sirah. Innal awamila fi nahwi mi'atu yang satu gune ing dalam ilmu nahu iku 100 amile eta maknana kadinya gurunya maneh pelajari ku maneh. Karena apa? Kalau SDM-nya sendiri tidak terbangun, kurang ngebangun infrastruktur, kurang ngebangun perekonomian, tetap ajur ujung-ujungnya. Karena ini para rodok, makanya dibangunan SDM-nya heula. Kalau SDM terbangun, kajian jalan, misalnya kanjeng Nabi akan dirawat. Tapi kalau SDM nawat, buru amat. Patunya lu nyian, kotor los, rusak los, tidak akan pergi nanti. Makanya Nabi itu begitu. Sebelum mendapatkan wahyu pertama Iqra itu sudah berkali-kali Nabi uzlah, tahanus, tabah bahasa Quran. Namun kita orang sering kos itu akan timbul kecerdasan sering sendiri. Karena apa? Ada dialog dalam batin kita, dan dialog dalam batin kita itu dialog yang tidak ditutup-tutupi. Namun orang dialog ini kabehan mabir, ditutup-tutupi lah baik lah. Lo kayaknya mana gorengan lain, ya kan? Tapi kalau kita dialog sendiri bisa ada tutupi kita. Makanya akan timbul kecerdasan dirinya di asal. Dialog dalam diri sendiri. Sering kan orang seperti itu. Dan membiasakan diri apa? Dan suatu saat kita juga akan sendiri. Ini jodohku berulang seorang. Makanya biasa jangan sampai ketergantungan dengan siapapun.
kecuali kepada Allah. Ya bagus itu ya. Ada namun di dalam ilmu tasawuf yang disebut namanya muraqabah. Makna muraqabah di situ seolah-olah kita selalu dilihat, dipantau terus ke Allah. Cak intel mah orang diawasi terus 24 jam. Amun geus tanam nata halqos itu dalam batin orang. Moal dae berbuat goreng. Ngomong goreng. Yang ngarasakeun Allah teh terus. Non berarti ke bujul bagi drogi bae. Cukup tak? Musim izin. Saya banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan lu tadi saya tetap Khusus. Jadi panas buat. Siap. Setik baik. Lo pakai ini. Asli ya. Ayo. jadi gini Pak Ustaz, Iya. kan orang tadi kan kudu menyendiri kos itu kan baru lama kan, maksudnya zaman dulu mah 40 hari nawan kan, kalau kayak sekarang kita nih kan kerja atau ada aktivitas itu kan kita mau begitu, gimana caranya itu Pak Ustaz? Maksudnya terus Di zaman sekarang dalam keadaan sibuk wari gitu. ya terus yang kita lakuin itu pada saat menyendiri Apa saja? atau zikir atau ngapain gitu. Aduh, atau korek. Guys, sampai Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan izin. Dalam zaman hari orang sok ilmu karena ritual ya Allah dia 40 hari. Sebetulnya kalau bisa mah ada kesempatan waktu kita libur, misalkan hari apa nih di rumah, udah kita niatkan kalau sebenarnya bahasa. Nah, karena dalam bulan puasa orang sok itikaf, karena ada niatnya itikaf. Kita niat itikaf, dalam niat itikaf itu kita tidak boleh melakukan jual beli, ngobrol di luar hal-hal gitu, ya. Kita boleh ngobrol tapi untuk hal-hal kebaikan. Pas tapi kalau khairan bangga, tapi jual beli kita tidak boleh. Karena ada tata cara itikafnya. Lamun waktu kita kos itu deh. Sebetulnya mah harus sekali-kali 3 hari misalkan 7 hari atau 40 hari. Kita di rumah juga bisa saja, itu masalah. Tapi emang kalau yang lebih bagus itu di hutan, di laut. Jadi maksudnya apa? Supaya menyatu. Bahasa kemarin apa bahasa? Energi alam. Bahasa alam. Nanti kalau misalkan orang seperti itu ya gini. Kalau udah campurah tinggal di jelema selama 40 hari ya. Kurang bakal ngadeng ya dan akan paham suara binatang ngomong apa, daun bicara itu paham. Kurang tuh paham buat emang kan terhijab. Tapi suatu saat ya setelah orang melakukan kholat 40 hari misalkan di hutan, kita keluar lagi bercampur baur lagi dengan manusia, itu hilang lagi deh. Hilang lagi. Mata akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Allah kelupas karena kita mata kita tidak pernah dilihat oleh tidak pernah melihat hal-hal yang maaf dan kurang bagus lah. Telinga kita tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak bagus. Pikiran kita, hati kita menyatu di kos kita. Tujuannya namanya itu jangan ngajar nikah. Adapun pekerjaannya amalannya milih darah misalkan ya, urang mah geus gablek geus boga, tinggal dikir rotaman, tapi nu pasti dikir kopi nah urang teh dipakai. Karena pernah diterangkan kan, sabaina sanatan marah, sampai sama kategori 70 tahun urang.
ibadah. Tafakur sesaat. Jadi makna tawajuh ya sama dengan tafakur. Makanya kurang dibiasakan kemarin-kemarinnya tawajuh sama gitu ada tujuannya. Orang zikir terus kontinu. Jadi makna tafakur tawajuh kita kene. Orang harus paham di dunia mah jadi paham jadinya terus kontinu zikir inilah ini terus banget. Karena biasa kan terus zikir kalau bulan tasawuf aja tafakur. Apalagi nanti lah muncul dari hadits ya ada sebut nama wukuf di padang Arafat ini yang tanggal 9 Zulhijjah ya. Itu kan di situ namanya wukuf kan berdiam diri, wakaf cicing. Udah mana? Kayak itu mau tamat meski baik loh. Jadi ropi baik. Sampai ke atas waktu wukuf. Indah biasa. Kalau kita tidak punya pikiran itu, bosan karena banyak kurang keberarti bosan. Maju 100 menit, bosan. Udah oke baik, terus banget sampai selesai waktu wukuf. Nah di rumah dibiasakan baik ngatur mudah-mudahan belajar tentang tawajuh tafakur karena kelipatan itu seperti itu. Dan kalau kita sering menyeringkan seperti itu, sesering mungkin kecerdasan kita akan bertambah. Pengetahuan batin kolbu orang makin bertambah. Wa 'allamuhu ladunna ilman. Jadi apa kalah hadiah kan disebut laduni itu. Kenapa segitu? Tapi lamun jenah di Miftahus Sudur bab awal saja. Kadang-kadang orang yang pada waktu setelah ditalqin Allah akan menganugerahkan ilmu laduni. Allah akan mengkasyafkan diri dia. Dan Allah akan mengusyahadahkan diri dia. Ayat nukos itu tertentu tersendiri. Orang kan kalangan di rumah, nah orangnya cuma berlalu. Meski nagi orang alhamdulillah, nggak bisa dizikirkan ke Allah nagi alhamdulillah. Kadang-kadang orang bisa ditahajudkan ke Allah alhamdulillah. Makanya hilangkan kesombongan, ya, yang kadang-kadang sering. Bagi orang yang sering ahli ibadah itu kesombongan, ngerasa bisa sorangan. Padahal mah kamu lain Allah mau dahulu, kamu lain Allah juga dahulu. Wah bisa orang tahajud. Mana setelah kita bangun kita bisa melaksanakan tahajud, alhamdulillah Allah masih ngagerakkan diri udah bisa tahajud. Kamu lain karena Allah ngagerakkan kos itu orang mau bisa. Tak diawali kos itu. Di kesan kesombongan hati kita nanti selalu akan terpaut terus kepada Allah, dan itulah makna kedekatan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ya minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan karim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan 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 bijabilah wa lafadha taqdiluna biha jami'al hajat wa tudhahiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha musawwati bil khairati bil hayati wa ba'da al mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah wa fawqahum faman ladha bayna wa ghadhu 'ala nafsihi wa man qariba 'ala Allah wasuluhi ajran 'azima. Rabbi sholli wa sallim wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi fudhil 'ilm. Allahumma iftah lana bi fudhil 'ilm. Allahumma iftah lana bi fudhil 'ilm. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, 'ilman nafi'an, 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Rabbana iftah bainana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا ظلمنا أنفسنا
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi qadri hajati Al-Fatihah. Bismillah. Iya benar. Wa alaihi wa